Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Lailatul Arifin. Terima kasih atas waktunya ya, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Pertama-tama, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Ibu. Yang pertama ada saya, Liifatul Maulah, dengan NIM 2011311024 dari Prodi S1 Ilmu Gizi IKBIS Surabaya. Selanjutnya ada teman saya, silakan. Kan Ibu, nama saya Catherine Limaten Sinaga dengan NIM 20113 Prodi Ilmu Gizi IKBIS Surabaya. Perkenalkan Ibu, dengan saya Planina Vela Roslada, NIM 201131033 dari Prodi S1 Ilmu Gizi IKBIS Surabaya. Selanjutnya dipersilahkan untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih adik-adik semua ya. Perkenalkan nama lengkap, kedengaran ya? Nama lengkap saya Lailatul Fadliyah. Tapi untuk di pelayanan Mom and Baby Spa itu saya pakai nama Laila gitu aja. Kebetulan Bu Laila dari kebidanan dan saat ini memberikan pelayanan selain di area kebidanan juga melakukan pelayanan di entrepreneur ya istilahnya itu Mom and Baby Spa. Mom and Baby Spa-nya di wilayah Gresik dan Lamongan. Untuk yang Lamongan yang itu operasionalnya lebih lama dan lebih lebih maju daripada yang di Gresik. Kenapa? Karena di Gresik Bu Laila tidak banyak istilahnya nunggoni ya. Kenapa? Karena satu usaha itu butuh dilakukan maintenance atau support dari kita sendiri dalam artian apa pengelolanya. Ya, jadi kalau kita punya beberapa, mesti harus ada salah satu yang diberikan wewenang untuk tanggung jawab. Dan untuk saat ini Bu Laila lebih banyak atau lebih nunggoni istilahnya yang ada di Lamongan. Kenapa? Karena sehari-hari Bu Laila kerja di Lamongan, kemudian pasien-pasiennya lebih banyak di Lamongan juga, jadi yang lebih support di Lamongan. Untuk Lamongan alamatnya di Barum Sanya Residen nomor 7A ya, Banjar Mendalan, Lamongan Kota. Kemudian pekerjaan Bu Laila sehari-hari, Bu Laila juga mengajar di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang kebetulan bisnya ada di keperawatan. Keperawatan di kami punya 2 kelas, yaitu di kelas Gresik dan Lamongan. Yang lain-lain sepertinya Bu Laila banyak di organisasi aja. Itu kurang untuk perkenalannya. Sepertinya sudah cukup, Ibu. Salam kenal ya, Ibu. Ya. Sebelumnya saya ingin meminta izin Ibu untuk wawancara kali ini. Saya record, selanjutnya akan diposting di YouTube. Apakah Ibu berkenan mengikuti wawancara ini? Insya Allah. Nanti selesainya silakan dikirim Bu Laila dulu ya, barangkali ada yang kurang Ya, baik, sesuai, Ibu. nanti bisa diedit. Ya. Baik, selanjutnya kita langsung ke topik wawancaranya ya Ibu. Topik wawancara kali ini adalah tokoh sukses di bidang kesehatan. Kali ini bersama dengan Ibu Laila. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengetahui potensi diri agar bisa mengembangkan bisnis dengan baik?
cara mengetahui potensi diri kita agar bisa melakukan satu kegiatan ya, dalam istilahnya bisnis ya. Nomor satu, kita wajib paham. Wajib paham artinya bagaimana? Kalau kita sebelum melakukan satu usaha harus paham sekali dengan apa yang kita lakukan. Contohnya, kalau kita ada di area kesehatan, berarti peluang yang paling banyak itu adalah di area kesehatan. Ya, kita harus tahu peluangnya, misalkan di daerah kita itu yang tidak tersedia apa. Nah, kalau yang tidak tersedia, misalkan seperti Mom and Baby Spa tidak tersedia, itu kita berpeluang banyak sekali ada di situ. Kemudian apa namanya, pendidikan kita, pendidikan sangat penting. Kenapa? Karena segala sesuatu itu didasari oleh pendidikan. Kalau pendidikan kita tidak mumpuni di situ, kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Nanti kalau ada komplain, kalau ada satu tindakan yang tidak sesuai, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Ketiga, mungkin selain pendidikan, kita butuh pelatihan-pelatihan dan melihat yang ada di sekitar kita. Kalau pelatihan banyak sekali, misalkan adik-adik semua nanti ingin melakukan bidang usaha yang lain di bidang kesehatan, misalkan di bidang gizi ya, kita menyediakan atau sebagai produsen untuk gizi-gizi tertentu misalkan pada anak. Nah, kita wajib mempunyai keilmuan di situ. Selain dari apa namanya ijazah, kita juga dapat ikut pelatihan, kemudian lihat di sekeliling kita. Kalau di sekeliling kita sepertinya membutuhkan kita, nah itu peluangnya sangat banyak. Ya. Nah, kayaknya ada pesaing-pesaing yang lain di sekitar kita, kita bisa ambil kelemahannya dari pesaing kita. Misalkan kalau pesaing kita itu mau menyediakan gizi untuk anak tok, saya nanti menyediakan gizi untuk ibu hamil. Nah, itu peluangnya cukup banyak saya kira. Seperti itu ya. Selain dari pendidikan, lingkungannya, kita lihat karakteristik orangnya, masyarakat ya dalam artian ya. Nah, kemudian jangan lupa ikut pelatihan, ikut seminar dan lain sebagainya yang menyokong untuk kita melakukan bisnis kesehatan di bidang tersebut. Itu mungkin ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kepada teman saya dilanjutkan. Baik, Bu. Untuk sebagai pengusaha Mom and Baby Spa ini, apa perlu Ibu untuk memiliki kuasa atau tujuan yang hendak dicapai untuk usaha ini? Minta tolong diulangi, kok nggak dengar ya? Sebagai pengusaha Mom and Baby Spa ini, apakah perlu Ibu memiliki kuasa dan tujuan yang hendak dicapai untuk usaha Ibu ini? Wajib mempunyai tujuan, ya. Tujuan dan apa tadi? Kuasa, Bu, seperti kemampuan. Ya, ya. Kemampuan wajib ya, seperti yang kita bahas tadi, kemampuan wajib sekali kita mampu. Meskipun nanti di perjalanannya kita tentunya tidak berjalan sendiri. Ada tim di situ, misalkan terapisnya, kemudian yang memberikan apa namanya layanan untuk promosi dan lain sebagainya ya, itu wajib ada. Tapi untuk apa namanya pengetahuannya wajib. Dan kita selain untuk diri kita ya, untuk diri kita, tentunya untuk tim kita juga kita sosialisasikan tujuan pembuatan layanan Mom and Baby Spa. Di situ kan ada meningkatkan derajat kesehatan anak, kemudian meningkatkan derajat kesehatan ibu dan lain sebagainya. Diharapkan setelah dari layanan yang kita berikan, pemakai layanan kita nanti bisa lebih baik setelah dari kita, ya, misalkan kesehatannya. Misalkan kalau di sini Bu Lela kan juga buka layanan
pijat laktasi. Setelah dari kita, nanti dia berhasil untuk menyusui bayinya tanpa terkendala apapun. Kalau ada kendala yang lain-lain, berarti nanti kita juga mempersiapkan untuk konsultasi online dalam artian BA-BA. Apa yang perlu diberikan ke ke pasien tersebut dan lain sebagainya. Tujuannya nomor satu yaitu pelanggan puas dengan layanan yang kita berikan dan berhasil dengan sesuai tujuan. Ya, kalau di Baby Spa kan jelas meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ya. Selain misalkan Baby Spa bukan hanya untuk bayi yang sakit lah ya, sehat, tapi yang sakit juga bisa. Dalam artian tapi paketnya berbeda tentunya. Nah, kita wajib memahami di situ. Kalau kita tidak tahu, nanti pokoknya podo kabeh, bukan seperti itu. Ya, jadi wajib memahami untuk pasien-pasien yang dia diberikan Baby Spa, treatmentnya lengkap sama yang hanya treatment tertentu. Usianya berapa, wajib memahami agar tujuan kita tercapai. Pelanggan puas, kemudian diharapkan pengusaha kan diharapkan besok kembali lagi ke kita. Nah, diharapkan lagi setelah kembali ke kita dia membawa teman-temannya ke kita. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Tapi tentunya memakan waktu yang tidak singkat untuk kegiatan seperti itu, butuh promosi, butuh kesabaran dan lain sebagainya. Itu mungkin ya, Bapak Bu Lela. Terima kasih Ibu. Ya. Kembali ya Ibu. Pertanyaan selanjutnya, dalam membangun usaha Mom and Baby Spa ini, menurut Ibu Laili, apakah perlu menjalin hubungan dan komitmen dengan pihak lain? Ya, pertanyaan bagus ya. Kalau untuk usaha Mom and Baby Spa saya ya, untuk komitmen dengan pihak lain sebenarnya tidak banyak dilakukan, tapi kita hanya melakukan komitmen. Kenapa? Karena untuk Mom and Baby Spa ini bisa dipakai di semua pihak. Dalam artian tidak hanya di profesi tertentu, misalkan kalau buka apotik ya, berarti profesi dokter, perawat, bidan, mungkin seperti itu. Kalau Mom and Baby Spa itu kita bisa untuk semua. Semua itu berarti semua masyarakat bisa memakai. Jadi tidak ada komitmen tertentu untuk di masyarakat A, B, C, enggak. Ya. Berarti semua bisa memakai. Kalau komitmennya pada ibu-ibu pemakai layanan kita, jelas kita berkomitmen bahwa layanan kita bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Untuk yang layanan kita itu hanya pemakainya kan banyak di ibu-ibu ya, di ibu-ibu dalam artian yang mempunyai bayi, kemudian yang hamil, kemudian yang yang nifas. Nah, itu pemakainya kita banyak di situ, atau ibu-ibu yang laktasi. Jadi kita bisa memberikan edukasi saja dari pada saat melakukan pemeriksaan ke kita, kemudian Bu, kita punya layanan untuk Mom and Baby Spa-nya untuk ibu dan bayinya. Nah, ini nanti kita memberikan pelayanan bisa sampai usia anak-anak Bu. Usia anak-anak itu sampai berapa? Sampai 18 tahun bisa Bu. Sampai nanti setelah si anak tersebut menikah, dalam artian sudah menjadi ibu yang mengalami hamil. Jadi untuk kerjasama, komitmen itu kerjasama ya. Saya kira untuk yang layanan di kita tidak. Jadi masih terbatas umum karena bisa dipakai untuk semua lini masyarakat, semua golongan ekonomi, ya. Jadi tidak ada secara kekhususan untuk hal itu. Kira seperti itu.
silakan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Baik, Bu. Selama Ibu menjalankan usaha Mom and Baby Spa ini, apakah ada kendala atau kegagalannya selama menjalankannya? Jelas ada ya. Kendala untuk satu usaha itu jelas banyak. Ya. Yang pertama-tama kendalanya, kalau menurut saya ya, itu orang tidak banyak paham tentang Mom and Baby Spa. Ya. Mungkin mereka tahunya hanya melakukan pijat untuk anak, pijat untuk bayi, pijat untuk ibu hamil. Ya, nomor satu berarti edukasi atau promosi ya yang kita butuhkan agar masyarakat itu memahami bahwa baby spa itu bukan hanya di saya maksudnya ya. Layanannya bukan hanya pijat, mari ngono apa jenenge untuk bayi yang sehat, kemudian untuk anak-anak, kemudian untuk ibu hamil, bukan hanya seperti itu yang mungkin mereka tahu hanya tradisional ya. Tapi di kita layanannya lebih komprehensif dalam artian apa? Kita melakukan deteksi apakah si bayi tersebut benar-benar sehat. Kalau benar-benar sehat, berarti layanan yang bisa diberikan yaitu baby spa paket lengkap, Bu. Tapi nanti kalau si anaknya mengalami sakit, demam atau yang lain sebagainya, layanannya ini nggak bisa paket lengkap, Bu. Dalam artian swim atau renang, kita nggak bisa berikan, Bu. Kita hanya bisa berikan untuk paket massage saja. Nah, itu wajib kita memahami. Jadi selain diberikan treatment, kita juga melakukan deteksi bahwa pasien yang mau kita layani benar-benar sehat atau dalam kondisi yang tidak sehat. Ya, kendalanya di situ. Masyarakat belum banyak tahu. Jadi mindset mereka bahwa ke layanan baby spa itu jelas mahal. Kenapa? Karena layanannya dilakukan oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang hanya memahami. Nah, itu yang wajib kita edukasikan. Yang kedua, mungkin kalau di saya, kendalanya itu ada di promosi. Kenapa? Karena untuk saat ini Bu Lela banyak promosi itu di media sosial yang Bu Lela pakai. Hanya di IG, FB, kemudian WA gitu aja. Jadi kurang strong untuk promosinya, harusnya lebih dari itu ya. Yang kedua, yang ketiga selain promosi mungkin kendala yang lainnya mungkin juga dari SDM. SDM itu berarti tenaganya wajib sudah pelatihan, wajib tahu, wajib tenaga kesehatan kalau Bu Lela. Jadi Bu Lela ambilnya bukan dari SMA, tapi dia harus nakes yang tahu, yang bisa melakukan deteksi bahwa bayi tersebut sehat ataupun sakit. Dan cari nakes yang seperti itu juga tidak mudah. Ya, kenapa? Karena tentunya mereka juga akan lebih memilih di layanan kesehatan rumah sakit atau puskesmas daripada di layanan kesehatan Mom and Baby Spa. Itu kendalanya di situ. Maka ini biasanya nanti ada yang keluar, ada yang baru, ngajari lagi. Nah, kendalanya di situ. Itu aja kayaknya ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada terakhir Ibu. Silakan teman saya. Kan karena banyak juga ya Bu ya kendalanya. Lalu menurut Bu Laili sendiri nih, bagaimana cara menanggulangi kegagalan atau kerugian selama menjalani usaha Mom and Baby Spa ini, Bu? Ya. Yang harus kita lakukan ya, itu wajib berdiri di tempat, tidak boleh kabur. Berdiri di tempat dalam artian apa? Kalau kita sudah nyemplung di dalam situ, dalam artian kita sudah fokus di layanan baby spa, itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena suatu orang yang berhasil itu bukan orang yang bisa memulai usaha, tapi yang bisa mempertahankan usaha tersebut.
apapun kendalanya wajib diatasi dengan baik. Misalkan kalau terkendala tadi ya masyarakat belum memahami, berarti apa, kita harus tidak segan-segan untuk mempromosikan diri bahwa baby spa itu dibutuhkan untuk peningkatan kesehatan bagi ibu dan anak. Ya. Kemudian dan itu harus maintain dalam artian terus-menerus. Bu Lela juga rasakan sendiri kalau beberapa hari katakanlah tidak mengisi status WA-nya tentang baby spa, mereka juga akan lupa kayak ngono. Tapi kalau Bu Lela posting satu aja nanti banyak yang mau reservasi. Nah itu sudah bisa dilihat sebenarnya. Padahal koyoke bukan dari teman chat WA saya atau dari IG saya. Nah, itu banyak yang chat, banyak yang DM gitu, bertanya gimana layanannya. Makanya Bu Lela kan tidak banyak. Iya, termasuk apa jenenge kendalanya. Jarang buka IG. Kendalanya untuk ibu-ibu sekarang itu butuh IG, selalu update ya. Bu Lela gak koper. Kadang-kala kendalanya di situ. Ya, banyak DM-nya masuk tapi gak kebales. Makanya Bu Lela biasanya tak tulisi WA untuk menghubungi. Kenapa? Karena memang kalau tiap saat, tiap waktu membuka media sosial kayaknya nggak bisa ya. Makanya layanan yang banyak itu nanti via WA. Kalau untuk SDM ya aku mau bongkar pasang ya. Kalau SDM-nya ini katakan sudah keluar, kemudian kita melatih lagi. Kemudian pada saat mereka masuk harus ada batas minimal dia mau bekerja di kita. Nek ngono tiap bulan buka pasar 1 tahun atau 2 tahun. Itu untuk mengantisipasi. Karena untuk awal itu jelas training ya, training lebih banyak untuk yang SDM-nya dalam artian karyawannya. Ya. Kemudian saya kira itu promo dan untuk SDM-nya. Kendalanya untuk mengatasi seperti itu. Tapi yang terpenting berarti pemilik ownernya wajib bisa melakukan. Seumpama kalau karyawannya ada beberapa yang mengundurkan diri, kita bisa handle. Jangan sampai kita tidak bisa, hanya semua karyawan. Ya. Ono gak enak, kita harus bisa handle sendiri tanpa orang lain. Itu nomor 1. Misalkan adik-adik besok ingin buka layanan sendiri, ya layani sendiri. Ya. Seperti itu. Ya. Dan? Baik, dari Ibu Laila sendiri, Ibu ada pesan nggak sih untuk anak-anak muda seperti kami mungkin nantinya akan memulai usaha sendiri itu bagaimana gitu? Ini yang paling seru ya. Kalau anak-anak muda saya yakin ya sekali kalau banyak pemikiran yang mau dilakukan besoknya setelah Anda lulus. Ya. Bolehlah Anda bekerja di rumah sakit, tapi kalau menurut Bu Lela, galilah ilmu di dalam adik-adik sendiri. Apa yang mau dilakukan sesuai dengan keilmuannya. Ya, misalkan kalau adik-adik kan dari prodi gizi ya, Anda sudah memahami cara melayani atau menyiapkan gizi untuk pasien-pasien tertentu. Nah, fokus di situ, buka layanan di situ, dan ditekuni. Insya Allah tidak usah ikut institusi apapun atau rumah sakit apapun, Anda support dengan bisnis Anda sendiri. Kenapa? Kalau Bu Lela lihat saat ini loh ya, itu masih belum ada atau belum banyak lah layanan gizi untuk pasien-pasien tertentu yang membutuhkan takaran-takaran tertentu. Nah, itu peluang besar itu adik-adik. Ya, Anda nanti nggak usah ikut-ikut di rumah sakit, support dengan bisnis Anda sendiri. Kalau sekarang mungkin Bu Lela lihat yang baby care di pinggir-pinggir jalan ya,
Itu kan kayaknya asal-asalan ya. Bubur baby care yang apa judulnya biasanya kayaknya menyediakan bubur bayi, ngono ya. Itu kayaknya Bulala lihat itu asal-asalan. Nah, itu peluang sekali untuk adik-adik nanti bisa memberikan layanan yang lebih serius di situ. Ya, misalkan untuk bayi yang obesitas, untuk bayi yang BB-nya normal, untuk bayi yang apa, itu tok nanti Anda masuk di situ, mulai merintis di situ, nggak usah ikut di rumah sakit atau di puskesmas, saya yakin bisa bertahan. Dalam artian ekonomi loh ya. Nah, nenek promo ini adik-adik lebih pintar semangat di Bulala. Lagi soal promo. Itu peluangnya banyak pokoknya dari gizi. Ya, bisa mulai dari sekarang saja nih layanan gitu. Kan saya hanya menyiapkan untuk pasien-pasien diabetes dengan harga yang terjangkau ya, jangan lupa. Masyarakat kita tidak semuanya mampu membeli kalau dalam tanda kutip. Ya. Ya, itu. Baik, Ibu, terima kasih atas pesannya. Mungkin sudah Ya, cukup, Ibu, untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Semoga ya. usaha yang Ibu tekuni dapat lebih sukses lagi. Terima kasih. Amin. Sekian, Ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.